Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Baihaqi, kelas 12 MIPA 7, SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Di video ini, saya akan menyampaikan sebuah teks editorial yang berjudul Dampak La Nina bagi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat untuk waspada banjir, selama terjadinya fenomena tanah longsor, hingga angin puting beliung yang terjadi akhir-akhir ini menjadi peringatan agar kita waspada terhadap cuaca ekstrim yang sedang terjadi di Indonesia. Indonesia memasuki musim penghujan, musim di mana hujan seringkali turun di beberapa wilayah di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan pun beragam, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Namun tahukah Anda, ada yang berbeda dari musim penghujan kali ini? Ya, musim hujan kali ini dipengaruhi oleh fenomena alam yang disebut La Nina. Fenomena La Nina terjadi di Samudra Pasifik yang dapat berdampak bagi Indonesia. Fenomena ini berdampak pada beberapa wilayah Indonesia yang baru saja memasuki musim penghujan. Ditandai dengan meningkatnya curah hujan, serta hujan turut lebih lebat dari biasanya, yang disertai petir dan angin kencang. Mengutip pemberitaan Kompas.com, Minggu 4 Oktober 2020, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Indra Gustari menjelaskan, La Nina secara umum dapat dikatakan sebagai fenomena iklim yang berlawanan dengan El Nino, yakni fenomena iklim dingin. La Nina adalah kondisi anomali suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur lebih dingin daripada kondisi normalnya. Secara umum, La Nina disebabkan oleh menguatnya angin di Samudra Pasifik, massa air hangat terbawa arus, dan terjadinya upwelling atau pergantian massa air yang berbeda suhu di perairan laut. Akibatnya massa air dingin Pasifik Timur terangkat ke atas dan terbawa angin pasat timur, kemudian mendatangkan curah hujan di daerah dataran. La Nina berdampak pada beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data BMKG, perakiraan dampak La Nina terjadi pada akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021. Maka dari itu, BMKG mengingatkan seluruh daerah Indonesia untuk mewaspadai potensi bencana menjelang akhir tahun, yang merupakan akibat dari kejadian La Nina yang akan semakin menguat sehingga mempengaruhi curah hujan di beberapa wilayah Indonesia. Dalam situs Pusat Krisis Kesehatan Kemkes menyebutkan dampak dari peristiwa La Nina juga berpengaruh terhadap permasalahan kesehatan seperti penyakit diare, demam, tipus, kolera, disenteri, leptospirosis, dan hepatitis A. Penyakit-penyakit tersebut perlu diwaspadai terutama pada daerah-daerah rawan banjir. Maka dari itu, pencegahan hal yang tidak diinginkan tersebut sangatlah diperlukan. Pencegahan dan antisipasi dapat dimulai dari diri sendiri, yakni dengan menjaga kesehatan, pola hidup, kebersihan lingkungan, serta tidak membuang sampah sembarangan. Peristiwa La Nina dan musim penghujan di tengah pandemi bukanlah satu hal yang perlu ditakuti. Pencegahan dan penanganan yang tepat menjadi kunci agar tidak terjadi bencana yang besar serta munculnya klaster baru COVID-19. Dalam hal ini, peran pemerintah sangatlah dibutuhkan. Kesigapan dalam menangani permasalahan yang akan timbul menjadi salah satu faktor penentu keselamatan warganya. Tak hanya itu, peran setiap individu pun diperlukan, mulai dari kesadaran diri sendiri untuk menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan, serta selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Baiklah, itu dia tadi pemaparan teks editorial tentang La Nina yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat dihindarkan dari bencana dan hal-hal yang tidak diinginkan. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.